biasa karena melaksanakan kegiatan saat ini di masa yang kondisi seperti ini. Dan kami ucapkan terima kasih buat panitia khususnya dan teman-teman peserta udah masih tetap semangat ya, ikut ini walaupun tidak bisa sampai full karena memang kita dengan adanya gadget ini tidak bisa lama dalam melaksanakan kegiatan karena ini pasti kalau memandangi HP sampai berjam-jam itu kan juga rasanya agak jenuh, tetapi ini yang penting adalah bagaimana apa yang didapat, pengetahuan didapat, ilmu yang didapat nantinya bisa bermanfaat, kemudian bisa disampaikan kepada orang lain ya, walaupun ilmu itu walaupun disampaikan hanya cuma satu kata atau dua kata itu nanti akan menjadi amal bagi teman-teman ya. Dan ilmu itu harus bisa juga diaplikasikan untuk membantu dan menolong orang yang membutuhkan ini yang paling utama. Termasuk ini dalam materi ini adalah tentang luka bakar ya. Luka berarti tadi sudah disampaikan adalah hal yang sehubungan dengan cedera pada tubuh kita akibat terpapar. Nah, kalau bakar kan terpapar panas. Gitu. Tapi kalau yang luka tadi disampaikan sama Mbak Okta itu tentang yang hubungan dengan trauma atau cedera. Ya. Nah ini luka bakar memang dalam arti bahwa bisa jadi tidak hanya cuman secara termal, tetapi juga bisa jadi secara listrik gitu ya, misalnya ketersengat listrik dan sebagainya. Kemudian bisa juga karena asam maupun basa yang kuat itu sehingga bisa membuat luka bakar pada kulit kita. Termasuk air raksa atau air keras ya. Air keras itu juga bisa membuat kulit kita terbakar. Kemudian akibat radiasi ya, radiasi panas, radiasi listrik, radiasi nuklir dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan seseorang itu kena luka bakar. Nah, kita berbicara tentang luka bakar ini bahwasanya kita berbicara kulit kita lah. Jadi kulit kita itu sangat tipis, mohon itu teman-teman bisa menjaga bagian tubuh kita dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat kulit kita itu kan terdiri dari kulit ari, kulit jangat, dan subkutis ya, di bawah jaringan di bawahnya. Kalau secara bahasa kita sehari-hari, tetapi kalau yang secara tadi disampaikan bahwa kulit kita itu terdiri dari epidermis. Kalau bahasa kedokteran ini epidermis itu kulit bagian luar, kemudian dermis dan subkutis atau hipodermis ya, bagian yang lebih dalam sampai ke hal yang tulang. Nah kalau pada yang ini yang luar biasa itu di kulit ari atau kulit namanya kulit epidermis ya. Kulit epidermis itu tidak terlalu tebal sehingga mudah untuk luka, apalagi luka bakar ya. Ini musiknya asik juga nih, ada suara background yang nyetel dangdut ini. Jadi saya bisa bergoyang-goyang sendiri. Itu ya. Nah, yang kedua adalah sehubungan dengan tadi saya sampaikan. Kok banyak yang masih nggak unmute ya, teman-teman, mohon bisa supaya saya menyampaikan ini bisa diterima dengan baik suaranya, biar ada suara lain bisa dihilangkan dulu ya. Karena panitia juga ada yang masih ngobrol sendiri, jadi suaranya juga nyampur jadi satu. Oke ya, lanjut lagi bahwasanya tadi disampaikan kulit kita itu kulit ari atau kulit yang epidermis itu yang bisa paling luar itu hanya cuman tidak ada 1 mili ya, jadi tidak ada 1 mili. Ya kurang dari 1 mili. Yang kalau senti kan kelihatan 1 senti segitu. Tapi ini adalah kulit kita adalah
kurang dari 1 mili yang bagian atas itu, artinya epidermis. Nah, dilihat kalau di yang 1 mili itu hanya di telapak tangan, telapak kaki itu 1 mili. Ya, kalau melupas itu kelihatan. Nah, ada beberapa hal yang memang kurang dari 1 mili, bahkan sampai ke hal yang sehubungan dengan 0,1, 0,2 gitu ya. Artinya itu berhubungan dengan hal yang wajib kita jaga apabila itu terkena radiasi maupun terkena benda yang tajam sehingga menimbulkan luka. Itu contohnya yang pertama di perut. Jadi perut itu memang tidak ada namanya pembuluh darah besar. Ya. Di perut itu tidak ada pembuluh darah besar, tapi tipis sekali karena kurang dari 1 mili. Nah, di perut itu ketebalannya untuk di epidermis. Kemudian ada lagi yang di pipi ya, di pipi juga nggak sampai ya, cuman setengah mili itu, ngambil lebih sedikit. Artinya apa? Kalau kita misalnya di bagian epidermis itu memang tidak ada saraf ya, tetapi di bagian yang dermis itu saraf semuanya ada. Contohnya kalau kita terjadi luka bakar di sini tuh, luka bakar itu akan terasa nyeri apabila sudah menginvasi ke yang dermis. Kenapa? Karena epidermis itu terlalu tipis sehingga dia akan menginvasi ke dermis. Nah, itulah mulai kerasa adanya nyeri, adanya panas dan sebagainya itu berarti sudah masuk ke dermis, maksudnya invasinya. Tetapi paparan lukanya itu belum sampai ke sana, tapi invasinya sudah sampai karena kita sudah merasakan nyeri. Yang kedua bahwa di kulit-kulit yang tipis itu harus kita terjaga tadi. Ya, tadi di pipi, kemudian akhirnya di kelopak mata, ya kemudian yang paling tipis itu adalah di bibir. Ya, bibir itu 0,1 berapa ya. Jadi hanya paling tipis sehingga bibir itu seringkali seringkali mengelupas di bibir kita itu. Ya, seringkali mengelupas. Nah, pada saat mengelupas itu kadang-kadang yang sering kita memang penanganannya seringkali orang salah itu. Kenapa? Karena dibasahi sama air ludah gitu ya. Pada itu saliva dan sebagainya itu ada seringkali merusak, sehingga jangan sampai pakai air ludah sebetulnya. Pakai air ludah aja atau diminumin aja terus. Kalau misalnya terasa perih diminumin aja, jangan pakai ludah. Nah, itu begitu juga ini berhubungan dengan luka bakar ini. Jadi artinya luka bakar itu kalau terjadi pada epidermis itu luka bakar kebanyakan adalah di derajat 1 dan 2. Jadi nggak sampai ke derajat 3. Tergantung luas luka bakar. Ya. Nah, kemudian di dermis sendiri, dermis itu adalah bagian yang terdapat saraf, jaringan kelenjar kering dan sebagainya itu ada di situ. Segala saraf, terus pembuluh darah juga ada di situ. Artinya itu karena ada saraf itu seringkali terasa nyeri dan sebagainya. Itu antara 1 sampai 3 mili berarti ya. 3 mili, bukan senti ya. Jadi di saraf itu cuma 1 sampai 3 mili. Nah, kalau subkutis di bawahnya lagi. Artinya apa? Ini karena terlalu tipis tubuh kita, hindari gesekan-gesekan hubungan dengan benda atau dengan tumbukan, benda tumpul maupun dengan yang lain itu sehingga tidak menimbulkan luka. Termasuk ini namanya luka bakar. Nah, pada luka bakar ini seringkali walaupun terkenanya cuma 1 titik gitu ya, 1 titik aja, tapi dia perluasannya bisa sampai ke menginvasi ke epidermis yang ke kanan dan ke kirinya luka itu. Kemudian dia masuk menginvasi sampai ke dalam, sehingga kita bisa dilihat di sini bahwa ya itu sampai kadang-kadang ke hal yang sehubungan dengan pembuluh darah, saraf dan pembuluh darah itu seperti itu. Apalagi kalau sampai terbakar, pembuluh darah itu kan nyerinya luar biasa. Oke ya. Nah lanjut. Nah ini kalau luka bakarnya tingkat 1, ya kali kebanyakan hanya di epidermis saja, ya, di epidermis saja. Dia kadang-kadang hanya rasanya luka rasanya sakit itu hanya sebagian di bagian tertentu aja, di bagian yang sakit itu. Jadi lokal pain-nya atau sakitnya itu hanya di bagian lokal saja dan derma. Jadi cuma hanya kemerahan saja biasanya. Ya, tidak sampai hal yang sehubungan dengan tadi ke hitaman dan jadi hanya kemerahan biasa.
gitu ya. Jadi itu sebagian besar seperti itu. Nah, lanjut ya, luka bakar yang derajat 1 ini biasanya seperti ini ya. Yang pertama adalah kemerahan, kemudian terbakar epidermisnya, nyeri, kadang bengkak, darah yang terkena. Ya. Misalnya bengkak pun itu kalau dibiarkan panas itu masih ada di dalam kulit tadi epidermis itu, dia kalau tidak didinginkan dia akan melebarkan panasnya. Ya, dia akan melebarkan panasnya. Sehingga kadang-kadang kalau nggak tertangani ini luka bakar derajat tingkat 1 kelihatannya, tapi dia akan melepuh. Kenapa sih melepuh? Karena kan namanya panas itu akan mendinginkan. Nah, tugas kita sebagai pelaku pertolongan pertama adalah mendinginkan, tapi tidak boleh terlalu dingin. Nah, tubuh kita juga sama. Tubuh kita akan mendinginkan secara otomatis dengan cara adalah jadi di dalam tubuh kita terdiri banyak cairan, ya, plasma dan sebagainya. Itu namanya buli-buli darah atau di plasma itu yang akan dia naik untuk mendinginkan, sehingga dia akan secara otomatis kalau dibiarkan luka bakar itu tidak didinginkan dengan segera, itu tubuh kita akan mendingan dengan otomatis, yaitu dengan tadi plasmanya dia namanya buli-buli ya, ya, plasma itu dia akan melepuh. Ya, lanjut. Nanti termasuk luasan wilayahnya itu nanti akan kita sampaikan. Nah, ini cuma beberapa hal sehubungan dengan klasifikasi darah atau derajat sesuai dengan derajatnya. Klasifikasi luka bakar yang pertama ini contohnya ini juga masih contoh juga di warna kemerahan. Lanjut lagi derajat tingkat 1, lanjut ya, kemudian pada lengan, pada tubuh dan sebagainya. Lanjut ya. Terus ya ini beberapa contoh. Lanjut lagi. Ya, ini ya berbicara tentang luka bakar tingkat 1. Oke, sekarang kita berbicara tentang luka bakar tingkat 2. Biasanya sudah sampai ke hal yang sehubungan dengan dermis ya. Ya, lanjut. Ya, lapisan yang terkena ya benar sih. Jadi lapisan epidermisnya kalau yang kedua ini sudah kadang-kadang ada yang warnanya hitam, tapi seringkali kebanyakannya melepuh. Kalau hitam biasanya sudah. Nah, lapisan epidermis dan bawahnya. Jadi bawahnya itu sampai ke dermis ya. Karena luka bakar ini yang paling sakit biasanya kalau walaupun terjadi lepuhan itu biasanya akan sakit sekali. Nah, ini gelembung ini berisi cairan ya, contohnya plasma tadi, ya, bengkak, kemudian kulitnya kemerahan, putih, bahkan lembab, bisa jadi itu ada kerusakan karena memang beberapa saraf sudah ada yang terkena. Oke, lanjut. Ya, ini ya, ini beberapa hal semua dengan kedalaman dari paparan dari luka bakar atau nyerinya, ya, sampai ke dermis ya, jadi dia ada mengimpus epidermis sampai ke dermisnya. Kemudian dia akan terjadi lepuhan di situ dan itu paling nyeri ya, nyeri. Jadi karena di situ banyak saraf-sarafnya sehingga akan nyeri. Ya, lanjut. Ini contoh beberapa yang hubungan dengan luka bakar lainnya. Ya, plasma ini yang tadi sebetulnya lepuhan. Ya, oke, lanjut. Kita lihat lagi beberapa contoh luka bakar tingkat 2, ya ini ya di lengan maupun di punggung lagi. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke ya, ini beberapa hal dengan luka bakar. Ya, lanjut. Nah, ini bahwasanya kenapa sih gelembung lepuhan itu atau gelembung itu tidak boleh ditusuk atau dipisahkan karena ini vesikula ya. Vesikula dan gula. Jadi kalau vesikula itu besar, kalau gula itu agak kecil. Nah, itu adalah plasma ini plasma yang memang dari itu adalah reaksi normal pada tubuh kita pada saat ada panas, tubuh kita akan mendinginkan melalui pembuluh darah itu ya plasma yang keluar untuk mengurangi panas yang ada. Tapi nggak bisa berhasil karena tubuh kita aja suhunya 37 ya kan, 37 sehingga normalnya 37 ya, sehingga panas pendinginannya tidak bisa sempurna dengan kalau kita pendinginkan pakai air, itu kan akan lebih berbeda. Ya, kemudian ada beberapa karena di situ ada ujung-ujung saraf itu ya, karena di plasma itu juga dia sebagian besar pembuluh darah itu ada di dermis, ya itu kan ada saraf-sarafnya pasti di situ.
Nah ini akan terbuka dan luka termal itu akan sangat nyeri. Kalau ditusuk itu kan menimbulkan infeksi yang berlebihan. Jadi infeksi kumannya akan lebih cepat karena dia langsung berhubungan dengan saraf. Ya, kalau usahakan jangan pecah. Ya, lanjut. Nah ini yang luka bakar derajat 3 nih. Biasanya warnanya agak bisa jadi agak keabu-abuan, bisa jadi kelihatannya hitam tapi sebetulnya warnanya keabu-abuan. Nah ini yang sebetulnya kadang-kadang malah nggak kerasa gitu loh, maksudnya walaupun buka bakarnya seperti ini tapi dia nggak rasa nyeri. Kenapa nggak bisa rasa nyeri? Kenapa? Karena dia sudah sampai ke yang hubungan dengan tulang dan terbakar di seluruh dermisnya sudah terbakar semua, dia menginvasinya sampai ke subkutis atau hipodermis. Nah di situ karena sarafnya sudah banyak yang terbakar sehingga sarafnya ada banyak yang mati di sini. Ini kadang-kadang malah dia nggak merasakan nyeri, jadi kayak mati rasa dipegang gini, nggak ada rasanya, nggak nyeri. Tapi sebetulnya ini yang paling berat karena semua saraf-saraf dan pembuluh darah itu banyak juga yang rusak dan mungkin bisa jadi mati gitu, karena terbuka bakarnya menginvasi sampai ke tulang. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini jadi misalnya sampai ke tulang nih beberapa hal yang kita sampaikan. Jadi dia mulai dari epidermis, kemudian dermis sampai subkutis, dia panas yang luar biasa. Ya, jadi dia ini sangat kadang-kadang bisa terjadi karena painless itu berarti sudah agak hilang. Jadi dia merusaknya itu sampai ke yang luar biasa, dari kerusakannya sampai luar biasa. Oke ya, bisa jadi warna putih atau warna agak coklatan atau sampai ke warna keabu-abuan. Ya, lanjut. Ini contoh beberapa hal yang sehubungan dengan luka bakar tadi. Ya, lanjut. Nanti bisa dilihat. Nah, ini luka bakar derajat 3. Lanjut ya. Ini yang warnanya merah tapi dia menginvasi sampai ke kulit karena kulitnya sampai mengelupas. Jadi ya masih ada darah di situ. Ya, lanjut. Ini kalau sudah sampai ke hal yang sehubungan dengan ini ya, warnanya kemerahan karena itu ya, ada pembuluh darah yang rusak di situ. Ya, lanjut. Bahkan kalau pembuluh darahnya rusak, warnanya jadi kehitaman, ini keabu-abuan di sini. Nah, ya, lanjut. Nah, ini beberapa hal sehubungan dengan kebakaran. Ya, lanjut. Ada yang karena ini ya, lanjut lagi. Yang ditakutkan itu, ya lanjut. Nah, ini pada yang listrik ini ya. Listrik itu kalau yang teman-teman di pegawai PLN itu nggak takut setrum. Kenapa nggak takut setrum? Karena sebetulnya dia tahu plus minusnya di mana. Sebetulnya yang kalau plus minus itu nggak boleh disatukan. Jadi kalau pegang satu-satu. Jadi kalau pegang satu plus itu sebetulnya nggak nyetrum. Cuman jangan sampai kita itu tanpa alas kaki atau alas yang bisa mengantar listrik itu bisa jadi gitu. Jadi pegangnya satu-satu. Jadi satu dulu dimasukkan untuk plusnya, kemudian mainnya dipegang nggak ada dayanya itu masuk juga. Jadi sehingga yang sering ditakutkan itu kalau belum gitu ya. Ya lanjut. Kalau meledak, itu yang sering kali terjadi pada luka bakar teman-teman. Ya lanjut, teman-teman yang berhubungan dengan listrik, ya berhubungan dengan listrik. Nah ya, berhubungan dengan ledakan, sehingga kadang-kadang trafonya meledak dan sebagainya. Pernah di depan PMI itu juga dia sampai jatuh dari tiang sampai ke bawah gitu ya, karena saking kagetnya sebelum dia mau masang alat pelindung dirinya, dicantolkan gitu untuk apa namanya ini webbingnya kan biasanya dikasih webbing itu untuk pengikat badan dengan tiang gitu ya, tetapi sebelum sampai ke sana sudah meledak, akhirnya jatuh dari tiang bolos. Dia masih hidup waktu saya saya periksa, masih hidup, jadi saya langsung cek nadinya masih ada, terus sampai nunggu ambulans saya cek terus, kemudian baru sampai rumah sakit meninggal, itu kan begitu. Ya, lanjut yang beberapa hal. Yuk, lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi kita berbicara tentang derajat
Ini derajat berat, itu artinya adalah seberapa parah itu ya, seberapa parah luka bakarnya. Jadi mulai dari ringan, sedang, dan berat. Artinya berat itu kadang-kadang sampai ke hal yang sehubungan dengan shock atau gangguan di fungsi tubuh kita. Misalnya nadinya cepat, napasnya cepat, dan sebagainya, itu kan ya berarti ada tanda-tanda shock, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau yang warnanya hijau di sini adalah ringan, ini derajat 1 kurang dari 50%, kemudian derajat 2 kurang dari 15, derajat 3 kurang dari 2%. Terus sebagainya sampai ke bawah, itu akan dilihat di sana, dinilai bahwa kalaupun misalnya berat ini kalau tidak ternilai gitu ya, lebih dari 50, ini sudah lebih dari 50% sedang, tapi kalau sudah kita nilai nggak bisa ya. Nah, bagaimana cara menilainya adalah pakailah telapak tangan Anda. Ya, di tubuh kita itu kalau kita ukur seluruh tubuh kita pakai telapak tangan itu ada 100. Nanti coba aja teman-teman mengukur aja pakai satu telapak tangan ini. Jadi telapak tangan ini dianggap 1, berarti nanti kita kita tempel gini ke bagian atas dan bawah. Jadi misalnya lengan atas tempel satu telapak tangan, satu gitu ya, satu telapak tangan, terus sampai semuanya tubuh kita ada 100. Nah, kalau namanya 1% berarti satu telapak tangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 15% berarti ringan, derajat 2, itu ada 15%, artinya ada 2, setelapak tangan ada 15. Sampai 15, atas dan bawah. Gitu ya. Kalau depan, dada, belakang, punggung, ya berarti depan sama belakang itu ada 15. Nah, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini luka bakar ringan, kalau kita bisa lihat, ya, derajat 3 kurang tadi penjelasan yang tadi ya, tapi lebih gampang sebetulnya nggak usah lihat ini. Cuma ini ada tambahannya kalau bayi. Cuman tadi yang perlu kita lihat bahwasanya kalau kita dinilai berat itu kalau yang berhubungan dengan saluran nafas. Nah, tadi saluran nafas, kemudian ada selaput lendir sampai ke tulang, ke dada, kemudian alat gerak itu juga merupakan nilai yang berat. Wajah, tangan, kaki. Nah, 1% misalnya, 1% di mana? Saat tangkepan ini di kemaluan ya. Oh, memang kemaluan kita saat tangkep tok gitu. Tapi itu sebetulnya itu sudah termasuk berat kalau itu mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah. Tadi nadinya cepat, kemudian napasnya cepat seperti itu. Ya, lanjut. Ini hanya penjelasan yang tadi dari gambar tadi, yang bagan tadi, kalau sedang, ini ada segitu, ini kalau berhubungan dengan bayi dan anak. Ya, bayi dan anak. Itu kalau luka berat tingkat 2, 10%, 20% pada bayi dan anak. Ya, 10 sampai 20, ini 10 sampai 20%, sampai dengan 20%. Ya, lanjut. Berat itu kalau memang dianggap ini lukanya berat, jadi artinya luka bakarnya tingkat yang berat, derajatnya berarti luka bakar derajat 3, 2, ya. Cuman itu, lebih 1 biasanya tidak mengganggu sampai ke hal yang sesuai dengan nafas. Nah, ini ya, jadi ada luka di wajah, luka bakar tingkat 3 pada wajah, tangan, kulit, kemaluan, sendi, atau saluran nafas. Ya, lanjut. Jadi catatannya adalah bahwasanya luka bakar derajat 2, 20% atau lebih pada dewasa dapat menyebabkan shock. Jadi hati-hati bukan semuanya, walaupun itu luka bakarnya singkatnya sedang gitu ya. Hanya sedang tadi luka bakar tingkat 2, tapi 20% itu juga pada orang dewasa bisa menyebabkan shock. Pada luka bakar tingkat derajat 2 itu kalau misalnya 10% atau lebih sudah dapat menyebabkan shock, walaupun di sini kategorinya sedang gitu ya, walaupun kategori sedang, tetapi kalau dapat menyebabkan shock, artinya kalau kita raba nadi kita, napasnya cepat, nadinya juga cepat, itu juga dapat menyebabkan shock. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke hal yang sebetulnya berat, gitu ya. Oke, ya lanjut. Nah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah ada luka bakar. Ini jenis luka bakarnya ya. Luka bakar api, listrik, kimia, dan ini sesuai dengan penyebabnya. Ya, lanjut. Kemudian kalau kita luka bakar yang
yang harus mendapatkan perhatian khusus kalau di wajah, tangan dan kaki, karena itu alat gerak dan wajah itu untuk pernafasan. Gitu. Kemudian kemaluan, pantat, paha dalam itu juga harus jadi perhatian khusus. Kalau ada hal yang serupa dengan kena yang wajah, tangan, kaki dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan supaya tidak segera ditangani supaya tidak bertambah shock. Kemudian faktor penyulitnya biasanya pada balita dan lansia karena memang dia berbeda-beda ya tingkatnya. Kemudian adanya penyakit penyerta ini ya, ternyata kena luka bakar sedikit aja, dia punya penyakit ya jantung gitu langsung jantungnya berdebar jantung punya apa langsung penyakit apa kemudian langsung di shock atau dia tambah parah gitu ya bisa jadi. Ya lanjut. Nah ini kalau kita berbicara tentang hukum namanya hukum luka bakar ya, hukum luka bakar atau dikenal dengan namanya rule of nine. Jadi 9 hukum dari yang harus kita kita tahu. Jadi kalau wajah itu 9% itu depan sama belakang, oke ya. Jadi 9% itu 9 telapak tangan. Jadi depan sama belakang itu semuanya ada 9%, ada 9 telapak tangan. Kemudian dada dan perut juga itu punggung juga dibagi menjadi 2, jadi 18, jadi 9 atas, 9 di bawah sampai ke pantat. Yang 1% itu hanya di kemaluan. Kemudian di lengan itu berbeda dengan kaki ya, atau tungkai. Ya, tangan sama kaki itu bagian sebelah tangan. Lengan itu 9% itu depan belakang. Tapi kalau yang di bagian bawah itu berbeda. Di bagian depan itu 9%. Ya, kalau kanan kiri berarti 18 ya. Kemudian belakang juga 9%. Ini berbeda dengan hukum pada hukum luka bakar pada anak ini ya. Yang kita kenal dengan rule of nine. Ya lanjut. Nah ini artinya berbeda. Jadi kita lihat tadi lengan sendiri sama ya. Tapi kalau ini yang depan ada 9. Kalau pada anak itu depan itu kalau dewasa kan depan sama belakang 9%. Kalau ini kepala itu seluruhnya sampai leher. Ya, kepala sampai leher itu adalah 18%. Terdiri dari depan itu adalah 9%, belakang sampai leher itu 9%. Cuman kaki atau tungkai itu kalau yang di orang dewasa itu 9, kalau ini 7%. Perbedaannya di situ. Ya, tidak ada namanya kemaluan. Nah, ini penanganannya adalah kalau kita berbicara tentang luka bakar itu kalau ada panas pasti didinginkan. Ya, jadi jangan sampai mendinginkannya terlalu terlalu ekstrim. Contohnya pakai es, itu jangan sampai. Misalkan menyiram api dengan air, ya, kemudian yang cukup banyak. Kalau ini masih terjadi proses apinya masih ada. Jadi misalnya kita pakai baju nih masih ada api di baju itu usahakan dia disiram air yang cukup banyak. Itu kalau kalau bisa bereaksi dengan air. Kalau yang tidak ya kontraksi dengan air, contohnya minyak itu jangan diguyur. Jadi kalau bisa minyak itu cari kain yang basah, kemudian kain yang tebal, kemudian dibasahi, kemudian ditutupkan ke ke bagian yang terbakar. Tetapi kalau dia nggak ada hubungannya sama minyak itu atau bensin dan sebagainya, nanti kan kalau kena air juga sama aja, kadang-kadang nggak mati. Tapi secara otomatis kalau berkurang kadarnya itu juga bisa jadi mati. Tapi ya lebih baik kita harus menjaga juga ya, jangan sampai nanti kita guyur pakai api ternyata apinya masih naik sampai ke wajah dan sebagainya, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau bisa ini menggulingkan, jadi kalau misalnya kita pas terbakar gitu masih ada apinya, kita segera jatuhkan kita ke tanah, kita guling-gulingkan supaya apinya padam. Itu mengurangi invasi dari luka bakar itu sendiri supaya tidak sampai ke bagian tubuh yang lebih dalam. Kemudian luka bakar ini akan mengalami pendalaman walaupun apinya sudah mati. Jadi teman-teman yang harus tahu di sini bahwa
kalaupun kita kena luka bakar gitu ya, itu jangan terus biarkan, walah paling yo apa namanya, cuman kena baik satu bagian, nanti dilihat aja. Lama-lama dia akan melebarkan apa namanya lukanya. Jadi merahnya di cuma satu garis atau satu titik. Nanti kita lihat perhatikan 5 menit aja selanjutnya dia akan melebar merahnya melebar. Nah itu yang harus kita hentikan. Bagaimana kita hentikannya adalah dengan cara disiram air yang mengalir. Gitu ya. Nah, proses pendalaman panas ini berlangsung lebih dari, kadang-kadang lebih dari 15 menit, dan 15 sampai 20 menit. Ya, lanjut kalau misalnya masih ada api. Kemudian yang kedua adalah siram dengan air yang mengalir. Ya, jangan ada beberapa kalau kita tinggal di maaf ya, antara beberapa hal yang sebenarnya dengan orang-orang dahulu ya, orang kolot dulu. Jangan siram dengan air nanti melepuh. Nah itu yang kadang-kadang kita yang harus kita jaga. Kenapa? Karena siramnya itu jangan sekali. Kebanyakan tuh siram terus biarkan aja lah. Itu invasinya masih jalan. Invasinya panasnya masih terus menginvasi sampai ke kanan kiri sampai ke dalam. Berarti artinya sampai ke dengan nah itu yang harus kita cegah. Kalau misalnya menyiram ya terus saja siram sampai nyerinya hilang. Nah ini ya perhatikan sampai rasa nyerinya hilang. Nah, kalau dia shock, luka bakar tingkat 2 dan 3 harus hati-hati. Jangan disiram kalau bisa. Ya pendinginannya adalah dengan cara misalnya sudah terlanjur. Ini ya luka bakar tingkat 2 sudah melepuh. Nah, sudah melepuh, disuram terus ya itu nanti kadang-kadang lupas gitu. Kadang-kadang nanti kalau sudah sampai tingkat yang lebih tingkat 3 sudah hitam kok masih disiram terus ya itu maka shocknya akan bertambah parah karena dia kaget gitu ya dengan proses penanganan itu sehingga lebih baik kalau sudah tingkat 2 dan 3 sekali dia sudah melepuh dan sebagainya itu pakai kain yang bersih ya kain yang bersih dikasih air kemudian ditempelkan saja ya beberapa hal supaya kalau itu tidak nempel di kulit. Kalau biasanya ditempel langsung di kain tempelkan biasanya akan nempel di kulit, tapi kalau dikasih air dulu atau mungkin diselimuti saja ya. Nah, kalau ada perhiasan silakan dilepas saja supaya perhiasan tidak nempel di luka bakarnya, nanti akan menambah luka lagi. Kemudian tutup luka dengan kain steril atau kain bersih yang kering. Jadi supaya mengurangi invasi kuman atau infeksi pada luka kita. Luka bakar itu sebetulnya sama seperti luka biasa. Kalau dia di dalam keadaan udara terbuka begini, itu kuman, bakteri dan sebagainya nggak kelihatan nih. Jadi kalau ada luka dia pasti akan nempel di situ dan lama-lama akan menimbulkan infeksi. Nah ini luka bakar kurang dari 20% boleh dirujuk dengan tutup kain lembab. Jadi kalau tadi yang misalnya 10% sampai 15% tutup kain lembab saja supaya mengurangi panas yang ada yang terkena. Kita tutup dengan kain lembab yang bersih, kita rujuk ke rumah sakit. Ya, kalau bisa ini lepaskan pakaian yang terkontaminasi, tetapi harus hati-hati juga kalau sudah lengket sama kulitnya, kita misalnya pakaiannya sudah terbakar kemudian nempel dengan kulit kita lepas nanti justru malah menambah luka. Jadi harus hati-hati juga mana yang perlu dan tidak. Itu perlu dibuka ya silakan buka dengan catatan tidak nempel di kulit kita. Kemudian bila bubuknya kimia ini sabu dulu. Jadi kalau ada beberapa hal yang sama dengan kimia atau dengan unsur kimia yang memang dia kalau kena air dia akan bereaksi. Contohnya misalnya natrium kalau dikasih air itu akan bereaksi gitu ya. Nah itu akan merasa panasnya akan bertambah. Sehingga sebetulnya disikat itu dibersihkan dulu baru disiram dengan air. Ya. Oke. Sehingga yang mengenai mata ya kalau misalnya mengenai mata tadi aliri minimal 20 menit dan lepas kalau ada kontak lens. Jadi dialir terus kalau kena matanya kena. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya yang kita penanganannya dengan luka bakar seperti ini. Kalau bisa air mengalir lebih bagus nih. Kalau ini penanganan di lapangan memang tidak ada air yang mengalir, ya sudah kita pakai botol saja. Jadi botol itu kita tuangkan terus sampai panasnya berkurang atau hilang, nyerinya hilang. Ya, lanjut. Kemudian
Kemudian diekspos, dilihatkan luka bakarnya supaya kita tahu luka bakar. Nanti artinya luka itu sebetulnya ada ukurannya nih, teman-teman ya. Kalau kita biar tahu luka itu ada ukurannya, ukurannya itu adalah panjang kali lebar kali dalam. Ya, panjang lebar termasuk luka apa namanya, luka sayat, luka iris dan sebagainya itu semakin dalam dan lebar luka kita itu akan semakin parah. Jadi kalau kita lihat panjang kali lebar kali dalam. Nah, kalau panjang pun kalau dia nggak dalam nggak lebar nggak masalah. Ya. Lebar kalau dia nggak dalam juga nggak masalah. Dia melebar cuma hanya di kulit epidermisnya aja, lebar mau pas itu kan nggak masalah. Dia kulit yang lepas itu kan nggak terlalu. Tetapi kalau dia sudah lebar dan dalam itu yang harus hati-hati, itu lukanya parah. Masuk ini ya, kalau invasinya sampai ke dalam juga parah. Jadi begitu juga dengan hati kita ya, jangan teman-teman jangan buat hati kita terluka terlalu lebar dan terlalu dalam. Nanti susah sembuhnya, itu ya yang perlu diperhatikan. Ya, habis itu ditutup dengan air, ditutup dengan kasa steril supaya kuman tidak nempel atau bakteri-bakteri ini untuk mencegah infeksi pada luka kita. Tutup, balut ringan saja ya, jangan dibalut seperti kalau perdarahan yang besar karena dia keluar dari pembuluh darah itu mengalir terus. Kalau ini kan nggak ada perdarahan yang mengalir sehingga balutnya ringan saja. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa larangan-larangan yang harus kita tahu supaya kita dapat mengurangi luka bakar untuk tingkat yang lebih lanjut. Ya, kadang-kadang kita juga seringkali ada luka bakar kita nggak tahu bahwasanya luka itu harus bersih. Ya, luka itu harus bersih, termasuk luka bakar, sehingga jangan gunakan lotion, salep dan luka yang berminyak. Kenapa? Karena itu akan tinggal di dalam kulit kita dan akan membuat kuman itu jadi kuman di situ, dia akan membuat infeksi. Contohnya ini, kalau misalnya kita ada luka bakar itu dikasih pasta, ya, biasanya kan ada pasta gigi tuh kalau sering kali dulu orang-orang dulu ya. Jadi itu kan namanya yang ada dendengnya. Sebetulnya yang salah itu adalah apa namanya ilmunya dulu ya, bukan tapi sebetulnya ilmunya dulu itu betul ya, cuman karena kadang penerimaan dari kita saja sebagai orang awam yang kadang-kadang dicernanya mentah-mentah ya. Contohnya nanti teman-teman bisa search aja di Google tentang apa namanya, search aja di Google tentang Silvaden ya. Jadi teman-teman nanti bisa search Silvaden, itu adalah obat oles luka bakar namanya Silvaden. Ya, ada macam-macam itu, ada yang bentuknya itu dan sebagainya. Nah, artinya Silvaden itu obat oles luka bakar, tetapi untuk masyarakat sendiri tahunya yang ada dendengnya. Nah, itu yang repotnya di situ. Ya, kalau namanya pasta gigi itu kalau ditempelkan di kulit itu akan tertinggal di semen terus dan sebagainya, itu akan tertinggal menjadi kuman yang nanti akan menginvasi dan sebagainya. Ya, jangan gunakan alkohol, jangan tisu, lekuan, jangan dinginkan berlebihan, jangan pakai bahan yang berat. Oke, mungkin waktunya masih berapa ini? Panitia, waktunya masih berapa? Ya, halo? Ya, masih ada waktu? Ya, izin masuk Pak, waktunya sampai jam 12:05. Ya, ini sudah habis berarti ya? Nah, enggak apa-apa. Sudah habis, nanti silakan bisa dibaca sendiri kalau sehubungan dengan listrik itu, kalau pertanyaannya seperti apa, di belakangnya hanya hubungan dengan listrik dan luka bakar inhalasi. Ya, luka bakar inhalasi. Nanti teman-teman bisa baca saja. Jadi video call sama dosennya apa video call? Syukuri. Saya kembalikan ke panitia ini nanti, kalau masih ada pertanyaan kami persilahkan. Nanti saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian. Ya, saya kembalikan ke panitia. Kalau masih ada yang jawab, kami silakan. Ya, assalamualaikum.